Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, konten video ini saya buat pada tanggal 16 Agustus 2025, jadi sehari sebelum HUT, kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia yang ke-80 kalinya. Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan Subhanallah. Sebagai bangsa besar, kita bukan saja survive, tapi makin tambah usia kita, makin tambah besar keyakinan kita, bahwa insya Allah bangsa Indonesia akan mampu mengatasi berbagai masalahnya dengan lancar dan sukses. Kita dilarang oleh Al-Quran untuk tidak pernah berputus asa, karena hanya orang kafir saja yang punya watak putus asa. Jadi Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, saya bacakan, innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafirin. Sejak bangsa merdeka, bangsa Indonesia berkali-kali dilanda dengan berbagai pemberontakan yang nyaris bisa menghancurkan Indonesia. Jadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan DI, TII di tahun-tahun 1959 sampai 1962, yang melanda sebagian Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain dengan skala yang lebih kecil. Demikian juga beberapa aksi berbau rasialisme seperti peristiwa Malari, Malapetaka Januari tahun 1974 dan lain sebagainya. Bahkan sebelumnya di tahun 1950-an, persisnya di tahun 1957, terjadi pemberontakan di Sumatera Barat dan di Sulawesi Selatan. Di Sumatera Barat ada pemberontakan yang dimotivasi oleh semangat kedaerahan, yaitu gerakan PRRI, Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia. Dan di Sulawesi Selatan itu ada gerakan Permesta. Keduanya memberontak melawan pemerintah pusat karena dinilai tidak memperhatikan kepentingan daerah. Nah, kalau kita menoleh ke belakang sebagai bangsa, kita pasti bersyukur bahwa bangsa Indonesia yang hidup berserakan di ribuan pulau, terdiri dari ratusan suku dengan ribuan lingua franca, bisa hidup bersama bersatu padu sampai sekarang. Dulu Bung Karno sering mengingatkan bahwa seperti pendapat filosof Prancis bernama Ernest Renan, satu bangsa yang terdiri dari ratusan suku yang berbeda-beda bisa menjadi bangsa karena mereka memiliki le désir d'être ensemble dan le désir de vivre ensemble, yakni kemauan untuk berada bersama dan kemauan untuk hidup bersama. Nah, sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah, setelah 80 tahun bangsa Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan internal maupun eksternal, kita telah jadi bangsa yang makin matang dan juga makin mantap. Tetapi ada perkembangan yang sangat mengganggu seluruh bangsa Indonesia. Mengapa setelah bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan yang ber-80 tahun, sebagian besar para pemimpin dan para pejabat di setiap eselon dari semua daerah dan provinsi, wilayah, dan bahkan pusat telah menjadi bandit atau bajingan pelaku korupsi besar-besaran. Mereka merdeka mencuri kekayaan negara semau-maunya, tanpa batas, without limit. Pada bulan Februari 2025, omj.ac.id /just-infoclass Liga Korupsi Indonesia menunjukkan 12 urutan lembaga korupsi di Indonesia, dari yang terkorup sampai yang lebih kecil, yaitu Pertamina paling tinggi, PT Timah, PLBI, dan lain-lain, sampai Bank Century itu yang paling kecil. Dan dijumlahkan uang yang dikorupsi oleh oknum-oknum bandit di Pertamina itu menyundul angka 968,5 triliun rupiah. Bank Century yang paling kecil itu angkanya 7 triliun. Maka keseluruhannya dari 12 institusi itu jumlah korupsinya adalah
1.513 triliun rupiah. Ini yang dapat dihitung. Adapun yang sesungguhnya terjadi, walau alam, entah berapa ribu T lagi. Pada 11 November tahun 2021, money.kompas.com mengekspos korupsi di PT Asuransi Bumi Putra sebesar 21,6 triliun, sedangkan di PT Asuransi Jiwasraya sebesar 27,24 triliun. Cerita PT Asabri lain lagi. Korupsi di Asabri meliputi 23,73 triliun. Tetapi tidak jauh dari kebenaran bila saya katakan bahwa temuan-temuan mengenai kedalaman dan keluasan korupsi di berbagai lembaga resmi milik negara itu hanya aksiden korupsi yang sempat terpantau dan muncul ke publik. Tetapi angka korupsi yang benar-benar terjadi jauh lebih besar dari angka-angka sebenarnya. Memakai istilah yang cukup populer, korupsi dan nama-nama lembaga bersangkutan itu hanyalah fenomena gunung es yang belum terdeteksi, mungkin lebih besar berlipat ganda. Adapun IKN Nusantara juga ladang subur korupsi besar. ICW temukan dugaan korupsi di IKN sekitar 466 triliun. Singkat kata, Presiden Prabowo punya tugas memberantas korupsi yang sudah menaun di sekujur tubuh bangsa Indonesia. Sayang sekali Kejaksaan Agung, KPK, dan kepolisian mustahil bisa memberantas korupsi di Indonesia. Karena para oknum penting yang bercokol di Kejagung, KPK, dan kepolisian sudah jadi sapu kotor yang tidak bisa lagi diharapkan untuk menanggulangi korupsi. Sebagian besar personel di 3 lembaga itu adalah Ternak Mulyono, pengikut setia Jokowi, pecah gesang derek Pak Jokowi. Kejaksaan Agung nampaknya sudah tidak lagi punya rasa malu. Seorang Sylvester Matutina ternyata ditakuti oleh oknum-oknum di Kejagung. KPK berlagak berani, lagaknya, tetapi maaf, hanya lagaknya. Setiap kriminal pelaku korupsi kelas berat bila dilaporkan ke KPK, jawaban klisenya adalah kira-kira masih akan kami dalami lagi, mohon sabar. Saya bisa keliru, tetapi saya lihat dan rasakan pamor Presiden Prabowo di mata publik tidak lagi bersinar, namun mulai meredup dengan cepat. Jadi trust atau kepercayaan atau amanah masyarakat pada Pak Prabowo nampak meleleh. Makin hari juga makin meluas. Sebabnya banyak orang yang menilai omong-omongnya terlalu sering, sedang aksi konkretnya tidak sebanding. Too much talk, too little act. Sejauh saya pahami, seorang pemimpin yang sampai kehilangan trust atau amanah atau kepercayaan akan kehilangan otoritas juga. Bila seorang pemimpin tidak lagi mendapat dukungan yang berupa trust itu, dia tidak lagi otoritatif. Kira-kira publik akan berkomentar, omong-omong lagi. Jadi kita menunggu Presiden Prabowo menginstruksikan Kejaksaan, KPK, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya berhenti jadi ayam sayur dan berhenti jadi ternak Mulyono. Jokowi dan para pendukungnya pasti mengharap kegagalan Prabowo dalam mengemban tugas kepresidenannya. Koruptor raksasa itu harus segera digelandang ke pengadilan untuk memperoleh hukuman yang setimpal dengan dosa-dosanya. Nah, bila oknum-oknum KPK dan Kejaksaan ternyata tidak mampu menunaikan tugas mereka, segera berhentikan dan ganti dengan orang-orang yang bersih, berani, dan berintegritas. Indonesia insya Allah tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, profesional, dan punya semangat fighting for the truth and justice. Dalam pemerintahan Prabowo, banyak serigala berdasi yang sedang menghancurkan Indonesia. Mereka itu semua punya kesetiaan atau loyalitas puncak pada Mulyono, bukan pada Pak Prabowo. Jadi kami, rakyat biasa, hanya bisa berdoa. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo segera mengambil langkah konkret seperti yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.